Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin abdillah, amma ba'du. Yang kami hormati segenap pimpinan Ketua Setia Cendekia beserta Ketua 1, Ketua 2, dan Ketua 3. Dan tak lupa yang kami muliakan Bapak Ketua Majelis Taklim Jumat Legi di Setia Cendekia yang kami banggakan. Segenap para dosen, karyawan, beserta semua mahasiswa yang berkenan dan turut mengikuti kegiatan Majelis Taklim kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan kali ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami hormati, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya pribadi bisa bermewajah, bisa mengisi kegiatan Majelis Taklim kali ini. Dan pada hari ini kita di tengah-tengah bulan Rabiul Awal, sehingga bulan ini di mana bulan dilahirkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kebanyakan umat Islam merayakan dengan maulid, kegiatan maulid Nabi. Hadirin hadirat yang kami hormati, di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Amma ba'd. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan kita, menjadi nabi panutan segala apa yang menjadi tindakannya, ucapannya maupun ketetapannya. Sehingga keteladanan ini harus kita cerminkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dilakukan Rasulullah, mulai Rasulullah itu beliau adalah selalu melakukan ibadah, menyayangi sesama muslim, menyayangi anak yatim piatu, maka kita harus suka anak yatim piatu. Kadang Rasulullah juga menyayangi binatang sekelas kucing, maka kita harus menyayangi. Cuma segala tindakan Rasulullah harus kita ikuti. Bapak Ibu yang kami hormati, sifat Rasulullah ada 4, di mana 4 ini pertama adalah sidik, yang kedua amanah, tablik, dan fatonah. Sidik artinya benar, amanah artinya dapat dipercaya, tablik adalah menyampaikan, fatonah adalah cerdas. Sesuai dengan logo Setia, berani maju semakin cerdas. Nah, ketauladanan Nabi ini semua harus kita ikuti. Jadi peringatan Maulid Nabi ini bukan sekedar ritual, tetapi kita harus juga mengikuti jejak rekam dan kegiatan, ketetapan, perbuatan, dan ucapan Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang kami hormati, sedikit saya akan menjelaskan ada 2 hal yang perlu saya sampaikan. Pertama adalah bagaimana kita hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia, atau yang disebut hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan dengan Allah, bagaimana kita berbuat baik pada Allah. Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang sudah maksum. Beliau adalah Nabi yang tidak punya dosa dan terjaga dari dosa serta jaminan masuk surga.
Beliau orang yang dijamin masuk surga, tetapi masih beliau ibadahnya itu masih luar biasa. Selalu melakukan, menjalankan sholat yang wajib, sholat sunnah, qiyamul lail, dan sebagainya. Bagaimana dengan kita? Kita ini yang tidak dijamin masuk surga, tidak maksum. Bagaimana dengan ibadah kita? Maka kali ini kita mengingatkan, saya pribadi dan kita semua, untuk senantiasa menjalankan kewajiban-kewajiban yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, hubungan kita manusia sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi itu ada sebuah cerita disampaikan bahwa setiap kali Nabi menjalankan ibadah sholat di masjid, beliau itu selalu diludahi oleh orang yang tidak suka di depan masjid. Selalu begitu. Berangkat ke masjid, sholat, pulang diludahi. Kemudian berangkat masjid, pulang diludahi, dan selalu begitu. Suatu saat yang meludahi ini tidak ada. Kemudian Nabi bertanya, di manakah orang yang biasa meludahi saya? Kemudian Nabi menjenguk orang yang diludahi tadi ke rumahnya, dan dia dalam keadaan sakit, kemudian dijenguk oleh Nabi. Begitu Nabi menjenguk, bukan main ketakutannya dia. Dipikir mau membalas dendam, tetapi tidak. Nabi malah mendoakan supaya cepat sembuh. Akhirnya orang tadi menyatakan bahwa, ya Allah Nabi, ya Allah Nabi Muhammad, engkau adalah orang yang pertama menjenguk ketika aku sakit, padahal teman-temanku adalah tidak pernah menjengukku. Sehingga ketika itu langsung masuk Islam. Itulah bahwa ketika orang memusuhi Nabi, tidak kemudian dimusuhi, tapi malah dengan dibaiki, dibalas dengan kebaikan. Bagaimana dengan kita? Untuk itu bahwa kita semua ini di sini adalah bagaimana kita meneladani Nabi dari sikap hubungan antar manusia. Karena di dalam dunia ini tidak semua orang menyukai kita, atau lembaga setia. Tidak semua kemudian orang suka setia. Tidak semua orang kemudian masuk setia. Tapi bagaimana keadaan setia yang seperti ini supaya bisa berkembang baik, maka kita harus selalu menjaga, mengembangkan setia ini bisa semakin baik, supaya bahwa hubungan dengan masyarakat setia ini bisa menjadi yang terbaik. Hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa saat ini kita dalam keadaan surprise, bahwa kemarin kita sudah mau wisuda sejumlah mahasiswa yang alhamdulillah berjalan sukses dan ramai. Beberapa teman kami sudah menguliahkan anaknya di Setia. Beberapa informasi yang kami serap, Setia adalah melulusannya banyak yang sudah kerja, banyak yang sudah melakukan kegiatan-kegiatan positif di masyarakat, termasuk melakukan kegiatan usaha-usaha yang mandiri. Ini kita kembangkan supaya Setia ke depan menjadi perguruan tinggi yang terbaik di Bojonegoro ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, sedikit sekelumit apa yang dapat saya sampaikan tadi. Apabila ada kekurangan, ada kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.